Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari pemahaman yang melenceng serta yang berbau klinik. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi membahas mengenai persepuluhan. Ini adalah Kristen Persepuluhan yang ke-9. Ini adalah bagian yang menarik juga, bahkan lebih menarik dari yang kemarin mengenai ayat rudal sakti Maleaki. Apa itu? Begini. Saya sering dapat pertanyaan orang yang begini, Pak, kalau jemaat harus memberikan 1/10 dari penghasilannya atau persepuluhan gitu ya. Nanti di zaman perjanjian baru, ketika saya membahas dari konteks perjanjian baru, saya akan bedakan persembahan persepuluhan dengan memberikan 1/10 dari penghasilan. Oke, itu beda. Pertanyaannya adalah, kalau jemaat memberikan persepuluhan kepada gereja, kan nanti di dalamnya kan gembala sidangnya juga dapat dong dari persepuluhan itu. Nah, gembala sidang bayar persepuluhannya kemana? Kalau dia bayar lagi ke gereja, ya masuk lagi dong ke kantongnya dia gitu ya. Jadi bagaimana gembala sidang itu membayar persepuluhannya? Itu kira-kira. Tapi sebelum saya menjawab itu dari kacamata nanti perjanjian baru, kita lihat saja dulu ya bagaimana hukum Taurat mengatur itu semua, ya. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa imam itu pasti orang Lewi. Pasti orang Lewi. Tetapi orang Lewi belum tentu imam. Iya dong. Jadi begini, Pak Jokowi orang Indonesia, tapi tidak semua orang Indonesia Pak Jokowi, betul dong? Atau gini, Pak Jokowi adalah orang Indonesia yang sekaligus presiden Indonesia. Orang Indonesia yang sekaligus presiden Indonesia. Tetapi tidak semua orang Indonesia adalah presiden Indonesia. Gitu ya, jelas ya. Nah, jadi imam itu sudah ditentukan orang Lewi tapi dari keturunan Harun. Yang bukan keturunan Harun tidak bisa menjadi imam. Dia hanya menjadi orang Lewi biasa. Jadi kalau kita lihat, kalau kita coba analogikan dengan kehidupan kekristenan modern, misalnya, walaupun nanti akan saya ulas lagi lah ketika saya membahas persepuluhan dari kacamata perjanjian baru. Misalnya, kalau dianggap gembala sidang adalah imam gitu ya, padahal nanti akan saya jelaskan benar nggak sih itu yang namanya gembala sidang itu imam gitu ya. Karena singkatnya ginilah, imam itu harus orang Lewi dari keturunan Harun. Jadi kalau langsung to the point saya cut gitu ya, sebelum saya nanti masuk di perjanjian baru, tidak tepat kalau gembala sidang disebut imam dari kacamata hukum Taurat. Karena imam itu harus orang Lewi dan keturunan Harun. Orang Lewi yang bukan keturunan Harun itu jadi orang Lewi biasa, menjadi pekerja yang membantu imam. Kalau sekarang misalnya aktivis, usher, pemain musik, singer, itu orang Lewi biasa kalau mau dianalogikan. Oke? Nah, di sini jelas ya, imam itu harus dari keturunan Harun, Lewi keturunan Harun. Nah, mereka itu tidak menerima persembahan persepuluhan dari orang-orang Israel, tetapi menerima persembahan persepuluhan dari orang-orang Lewi itu sendiri yang bukan keturunan Harun. Mau bukti? Anda baca di Bilangan 18 ayat 25 sampai 32. Sekali lagi, Bilangan 18 ayat 25 sampai 32. Jadi begini mekanismenya. Pada siklus yang ketiga, tahun yang ketiga, kan baru persepuluhan itu diberikan kan ya kepada orang Lewi, anak yatim, janda miskin, dan orang asing. Nah, itu dikumpulkan sama orang Lewi biasa. Biasanya orang taruh itu di gerbang-gerbang kota. Ya, dikumpulkan oleh orang Lewi ya. Kemudian setelah dikumpulkan,
1/10 dari persembahan persepuluhan yang dikumpulkan diberikan kepada imam. Bacalah Bilangan 18 ayat 25 sampai 32 ya. Jadi imam itu hanya menerima 1/10 dari persembahan persepuluhan orang Israel. Padahal persepuluhan itu kan dibagi 4 juga kan. Ada orang Lewi, ada janda, ada anak yatim, dan orang asing. Kita asumsikan diberikan ke orang Lewi semuanya ya. Jadi 10% diambil 1/10-nya diberikan kepada imam. Jadi imam dapat berapa sebenarnya? Hanya 1% dong. Karena 1/10 dari 10%, hanya 1%. Ya. Nah, tetapi para imam pada waktu itu menerima persembahan-persembahan lainnya dari orang Israel ya. Dan juga menerima persembahan buah sulung yang sudah saya jelaskan. Hanya seberkas yang ditaruh di bakul, diunjukkan kepada Tuhan. Nah, itu yang diberikan akhirnya kepada imam ya. Anda baca lagi dah Bilangan 8 ayat 8 sampai 20 dan Nehemia 10 ayat 35 sampai 37. Di situ jelas ya. Nah, pertanyaannya, kalau setelah menerima persembahan persepuluhan, dia memberikan persembahan persepuluhan bagaimana kepada Tuhan? Iya, ada beberapa yang dikorbankan, dipersembahkan sebagai korban bakaran. Maka dari itu kemarin ketika saya bahas ayat rudal sakti Malaiki, di Malaiki 1 dan 2 Tuhan marah kepada imam yang korup, yang tidak jujur memberikan persembahannya itu yang dari persepuluhan yang diterima bukan kambing, domba, lembu, sapi yang bagus, tetapi yang cacat. Ya, yang bagus dia makan, yang cacat dia kasih sebagai persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Curang dia. Makanya Malaiki marah dulu di Malaiki 1 dan 2 kepada imam, baru Malaiki 3 dia marah kepada umat yang memboikot pemberian persepuluhan karena imamnya curang. Nah, dengan memberitahu ini semua, sebenarnya kalau persembahan persepuluhan zaman Taurat mau dihidupkan lagi di zaman kekristenan modern, maka yang mengumpulkan persepuluhan itu haruslah orang Lewi biasa atau aktivis. Iya, Asher lah, dikelola sama ini, Asher, WL, Singer, Satpam. Bener, kan orang Lewi mereka, harus dianggap orang Lewi dong. Setelah mereka kumpulkan, dapat misalnya dikumpulkan persembahan persepuluhan bulan ini 100 juta. Misalnya ya, yang 10 jutanya diberikan kepada gembala sidang atau imamnya. Atau pendeta-pendetanya lah, plus pendeta-pendetanya lah. Dikasih 10 jutanya. Yang 90 juta milik aktivis. Tadi Asher, Singer, WL, pemain musik, dan lain-lain. Kenapa? Iya dong, karena yang namanya aktivis pasti lebih banyak dari gembala sidang plus pendetanya. Iyalah, kalau di satu gereja mungkin pendeta atau gembala sidangnya 1, ya, pendetanya ada 4, tapi aktivisnya mungkin ada 10, 20. Pasti lebih banyak aktivis, maka aktivis berhak 90%. Imamnya cuma 10% atau imam yang dalam tanda kutip gembala sidang dan pendeta. Ini kalau mau dianalogikan. Tapi apa yang terjadi di kekristenan modern? Persembahan persepuluhan dikumpulkan oleh gembala sidangnya. Memang yang mengatur orang transfer rekeningnya, orang Lewi biasa pekerjanya. Tetapi dikuasai oleh pendetanya atau gembala sidangnya. Kemudian yang aktivisnya Asher, pemain musik, WL, Satpam. Ya kalau Satpam digaji lah ya. Itu apa? Rata-rata, nggak semua sih ya. Cuman diberikan tepukan tangan di pundak atau ya di pundak biasanya. Terima kasih bro, terima kasih sis ya atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Kalaupun dikasih PK ala kadarnya. Padahal persembahan persepuluhannya tadi contoh 100 juta. Tapi cuman dikasih ke aktivis, terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Padahal sebenarnya yang mengumpulkan itu harus orang Lewi biasa. Baru diberikan kepada imamnya 1/10. Ya, jadi di sini saja Anda sudah bisa melihat bahwa apa yang dicoba diduplikasikan oleh kekristenan modern ternyata melenceng. Oke? Nah, sekarang kita lihat
Apa sih dampaknya kalau ada orang gitu ya, ngaku-ngaku dia imam Lewi, padahal dia bukan imam, orang Lewi pun bukan. Ya, karena syarat imam adalah orang Lewi keturunan Harun, baru dia bisa jadi imam. Nah, ceritanya kalau kita lihat di Perjanjian Baru, ini saya kasih panjer lah ya, DP. Di Yudas 1 ayat 3 sampai 16 ada hukuman atas guru-guru palsu. Guru-guru palsu, ya. Khususnya di Yudas 1 ayat 11 ya, dijelaskan tentang guru-guru palsu yang mengikuti jejak Kain, mengambil keuntungan seperti Bileam, dan durhaka seperti Korah. Siapa itu Korah? Kalau Anda baca Bilangan 16, di situ diceritakan tentang Korah. Ya, singkatnya, Korah adalah orang Lewi biasa yang bukan keturunan Harun. Catat ya, Korah adalah orang Lewi biasa yang bukan keturunan Harun. Tapi dia melakukan pemberontakan kepada Musa dan Harun. Kenapa? Korah dan kawan-kawannya minta diangkat menjadi imam, padahal dia orang Lewi biasa. Akhirnya, Korah ini nekat melawan ketetapan hukum Taurat yang dari Tuhan. Iya, dia orang Lewi biasa, bukan keturunan Harun, tapi ngotot minta diangkat sebagai imam. Hukumannya apa? Hukumannya, terbelahlah tanah yang dibawa Korah itu, maka Korah dan kawan-kawannya yang memberontak itu dan seisi rumahnya ditelan oleh bumi, serta segenap harta miliknya masuk ke dalam perut bumi. Mati. Baca deh ya, Bilangan 16 tadi. Saya nggak bohong ya. Pasti Alkitab kita sama. Jadi orang Lewi saja yang mau minta diangkat sebagai imam dihukum. Ditelan sama bumi. Dibakar. Lah bagaimana dengan orang yang bukan Lewi mau minta diangkat sebagai imam? Oke, tapi itu nanti ya menjadi bagian saya ketika saya membahas persepuluhan ditinjau dari Perjanjian Baru. Jadi semoga bahasan kali ini yaitu satu, bahwa imam itu hanya menerima 1/10 dari persepuluhan, sedangkan yang 1/9 atau yang 9%-nya itu dikelola atau dimiliki oleh orang Lewi biasa atau kalau sekarang aktivis. Kedua, orang Lewi yang bukan keturunan Harun tidak bisa jadi imam. Kalau dia ngotot seperti Korah, maka dia akan mati. Ya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka semua juga boleh tercerahkan. Shalom.